Hello. Hi. Good morning, class. Good morning. How are you today? I'm fine. And you? I'm fine too. Thank you. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu minta satu orang pimpin kita dengan doa. Before our learning begins, one person will lead us in prayer. Ibu minta satu orang pimpin doa. Ibu minta ini hari ini pagi Alfian, sebentar yang perempuan Ibu minta Alfian. Bagaimana ajak teman-teman sikap untuk berdoa? Berdoa. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, thank you. Please sit down, everyone. Thank you, Miss. Sebelum itu ibu mau absen dulu Who is absent today? 4 orang tidak hadir. Oke, kalau begitu biar ibu panggil nama Francisca Mazawatu, Present Miss. Francisca Jo, Present Miss. Christina Rosa, Present Miss. Christopher Ruslodo, Present Mom. Maria F. Moi, Present Miss. Alasan Tidak ada apa. Maria Octavian Buah, Present Miss. Mario Ajima, Present Miss. Primus Ahogo. Present Miss. Ulang lebih besar lagi, person Miss Present Miss. Revalina Moi, Present Miss. Yohanes Kaju, Present Miss. Yosef Witin. Present Miss. Semua peserta ini tidak ada kabar. Tidak. Alasan tidak ada pemberitahuan dari mereka punya orang tua. Tidak. Sebelum kita lanjut kita punya materi hari ini, kita buat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang pertama, Jangan ribut. jangan ribut. Yang kedua, Menghargai dan berbicara. menghargai Bicara. bicara. Yang ketiga, Menghargai teman. teman. Fokus saat belajar. Saat belajar, Jangan teman saat belajar. Jangan saat berdiskusi. jangan mengganggu teman saat belajar. Fokus saat berdiskusi. Oke, ini kesepakatan kelas, jadi harus ditaati sampai akhir pembelajaran. Bisa? Bisa. Baik, kalau bisa. Sebelum ibu lanjut ke materi kita, sekarang coba kamu lihat dulu yang ada di dalam, kamu perhatikan semua yang ada di dalam kelas ini. Ada apa saja yang ada di dalam kelas ini? Ada meja, foto, Meja, papan tulis, jendela, papan tulis, laptop,
Cukup. Kalau yang tahu silahkan saya ibu. Jangan rame-rame, oke? Papan absen. Papan absen. Papan tulis. Jendela. Papan absen. Jendela. Bangku. Jendela. Jendela. Bangku. Pintu. Lemari. Lemari. Bangku. Pintu. Buku. Penghapus. Penghapus. Papan absen. Foto. Oh sudah. Apa lagi? Kapur. Dos kapur. Buku. Dos. Oh sudah. Dos ibu. Kertas ibu. Dos. Kertas. Bisi ibu. Dos ibu. Itu. Berpoin. Dos. Dos. Pasti banyak tuh yang kalian Sapu. sangka. HP. Sapu. HP. Sapu. Lampu. Pasti banyak. Pokoknya banyak sekali yang ada di dalam Kelas. Sudah ada yang bisa paham, bisa berpikir materi kita hari ini tentang apa sampai sebut semua yang ada di dalam kelas ini. Ada yang tahu? Apa? Coba Andre? Apa? Segi? Benar sekali. Tepuk salut dulu untuk Ando. Tepuk salut. Jadi materi kita hari ini tentang segi empat. Segi empat. Sebelum itu ibu baca dulu ya dia punya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Learning objective. Pertama, one, by listening to the teacher explanation, student can accurately determine the area of range tail. Jadi tujuan pertama itu dengan menyimak penjelasan guru peserta didik dapat menentukan luas segi empat dengan tepat dan benar. Tujuan yang kedua, through discussion, student can accurately determine the arc of rectangle. Tujuan kedua itu melalui diskusi peserta didik dapat menentukan luas segi empat dengan tepat. Yang ketiga, melalui penugasan peserta didik dapat menentukan luas segi empat dengan tepat. Melalui tanya jawab, peserta didik dapat menentukan luas segi empat. Jadi itu dia punya tujuan. Tadi ibu sudah bilang perhatikan semua yang ada di dalam kelas ini. Dan kalian sudah sebut semua, ada meja, foto, papan tulis, buku, kertas, papan absen. Semua sudah tahu? Sudah. Ada yang tahu pengertian dari segi empat? Pengertian dari segi empat. Coba Menghitung segi empat. bukan menghitung luas segi empat. Materi kita tentang menghitung, menentukan luas segi empat. Pengertian dari segi empat. Segi empat itu pengertiannya itu apa? Pengertian dari segi empat. Tidak tahu. Oke, kalau tidak tahu, biar dijelaskan dulu. Pengertian segi empat adalah
salah satu jenis bangun datar yang memiliki empat sisi. Empat sisi. Seperti contohnya ini papan tulis. Sisi pertama dan sisi kedua. Memiliki empat sisi. Berarti sisi pertama, sisi kedua, sisi ketiga, sisi keempat. Papan tulis ini bentuknya Segitiga. persegi Panjang. Ini bentuknya persegi panjang. Kalau persegi berarti seperti kotak, seperti meja. Jadi yang ada di dalam kelas ini sudah banyak, ada lemari, meja, papan tulis. Jadi segi empat itu suatu jenis bangun datar yang memiliki empat sisi lurus dan empat titik sudut. Empat titik sudut. Titik sudut pertama, titik sudut kedua, titik sudut ketiga, titik sudut keempat. Jadi dia memiliki empat titik sudut dan memiliki empat sisi. Itu yang dinamakan segi empat. Contoh-contoh persegi empat. Ada yang tahu? Persegi empat. Coba Alfian. Foto. Apa lagi? Meja. Apa? Aduh, ini dari tadi hanya pikir itu HP terus. Buku. Apa lagi? Apa? Kertas. Lantai, kami. Jadi persegi panjang itu persegi panjang dan jajar genjang. Dalam kelas ini ada bidang datar. Contoh bidang datar seperti lantai. Apa lagi? Seperti kertas, tembok, papan tulis. Apa lagi? Buku. Itu yang dinamakan bidang datar. Catat sebentar. Ibu periksa catatan. Papan tulis, kertas, lantai. Ini bidang datar. Bidang datar itu ada papan tulis, kertas, lantai, dan masih banyak lagi. Sedangkan untuk bangun ruang, contoh yang ada bangun ruang yang ada dalam kelas, yang memiliki ruang kelas, yang di dalam kelas yang memiliki ruang. Meja ada ruang. Ada lagi? Coba kamu perhatikan yang ada di dalam kelas ini. Lemari. Benar sekali, lemari itu bidang apa?
bangun ruang. Kalau yang ini bukan bidang apa ya? Ini bangun daftar ya. Bangun daftar. Bangun daftar. Bangun ruang itu seperti lemari. Sudah bisa paham? Sudah? Hello? Hai. Suara tidak ada, masih pagi. Semangat pagi! Pagi. Saya kuat, saya bahagia. Terima kasih Bunda. Sudah semangat pagi ya? Sudah. Masih semangat? Masih. Semangat tidak? Semangat. Siap mau ikuti pembelajaran? Siap. Benar? Benar. Semangat sedikit tuh. Ibu kasih contoh ya. Contoh dalam menentukan luas segi 4. Ini ada media. Namanya? Media ini namanya? Apa? Bentuknya segi. Segi. Kalau Persegi. kubus. Jadi kita mau menentukan luas dari kubus. Berarti yang pertama itu kita harus tentukan dulu Luasnya. kita mau mencari luas dari kubus. Berarti yang pertama itu kita harus menentukan panjang dan lebarnya. Contoh, Ibu kasih rumus ya. Rumus untuk menentukan luas segi 4. Rumus ini catat rumus. L besar sama dengan luas. Rumus L sama dengan luas. P kecil sama dengan panjang. L kecil sama dengan lebar. Jadi rumus menentukan segi 4. L sama dengan panjang kali lebar. Rumus L sama dengan luas, P sama dengan panjang, L kecil sama dengan lebar. Jadi rumus L sama dengan P kali L. Bisa? P kali L rumus. Jadi dalam menghitung luas segi 4 itu kebanyakan menggunakan soal cerita. Ibu kasih contoh di sini. Kasih contoh luas dari sebuah lantai memiliki panjang sisi 8 meter. 8 meter, dia punya panjang sisi 8 meter. Sudah catat semua rumus? Sudah? Panjang sisi 8 meter. Sisi berarti S.
sisi kali sisi, atau bisa juga sisi pangkat 2, berarti sisi kali sisi. Sisi tadi 8 meter. 8 meter. Jadi untuk mencari luasnya L sama dengan sisi, berarti sisi kali sisi. Sisi kiri dan sisi kanan berarti 8 kali 8. 8 meter kali 8 meter. 8 kali 8 berapa? 8 Perkalian 8. 8 kali 8. 60. Tepuk tangan untuk Vio. 64 meter. Meter kali meter berarti meter kubik. Jangan lupa meter pangkat 2. Bisa? Gampang toh? Gampang atau susah? Yakin? Oke, kalau yakin sebentar buka. Yakin? Bisa? Bisa kerja sebentar? Ibu kasih soal yang kedua lagi. Soal yang kedua, sebuah meja memiliki panjang 150 cm. Sabar. Sebuah meja memiliki panjang 150 cm. Ingat, cara kerja harus sesuai. Panjang 150 cm dan lebar 80 cm dan lebar 80 cm. Berapakah luas permukaan meja tersebut? Berarti ditanya itu, ini diketahui panjang sama dengan 150 cm, lebar sama dengan 80 cm. Ditanya luas permukaan. Ditanya luas. Luas berapa? Cara kerjanya, ingat, cara kerjanya harus sesuai. Diketahui, ditanya, penyelesaian. Penyelesaian berarti cara kerjanya L sama dengan B kali L. B sama dengan 150 cm. L sama dengan 80 cm. L sama dengan 150 cm dikali dengan 80 cm. Hasil 150 kali 80. Coba buat. 150 kali 80. 150 kali 80. 150 kali 80 sama dengan 12.000 cm kubik. Jangan lupa selalu ada apa? Selalu ada sentimeter bagian. 12.000 cm. Yang terakhir itu jangan lupa jadi
luas dari permukaan. Jadi luas permukaan meja tersebut (12.000 cm3). Bisa dengan cara kerjanya? Bisa tidak? Bisa. Hello. Bisa kerja? Bisa. Oke, bisa ya? Jadi ada tadi bukan meja tersebut 20 cm. Ibu kasih contoh lagi. Sebuah persegi panjang mempunyai, sudah semua? 9.000. Ini aku salah. 9.000. Ingat, sebelum bekerja harus tentukan dulu rumus. Harus tahu dulu rumusnya. Rumus dari persegi itu apa? 9.000. Luas. 10 cm dan lebar 5 cm. Hitunglah berapa luas dan keliling persegi panjang. Cara kerjanya pertama itu kita harus cari dulu luas. Cari luas baru cari dia punya keliling. Diketahui panjang, diketahui panjang 10 cm, lebar 5 cm. Ditanya luas. Ada yang bisa kerja? Yo bisa? Alfian bisa? Diketahui panjang 10 cm, lebar 5 cm, ditanya luas. Penyelesaian saya bisa. Coba Alfian. Sudah Alfian. Pertama hitunglah berapa luas dan keliling. Ini luas dan keliling ya. Ibu saya bisa. Dia punya luas dan keliling berapa? Ini nih. Kerja ini nih. Bisa. Coba Alfian. Oh, masa gitu. Kalau ini dicari itu luas. Dicari luas dan keliling. Bisa? Kalau belum paham, tanya ya. Penyelesaian. Oh, ibu penyelesaian. Ibu penyelesaian bahasa Jawa. Ibu kasih contoh dulu ya, sebentar baru ibu buat soal lagi kamu kerja. Penyelesaian itu yang pertama itu kita harus cari dulu dia punya Luas dan keliling. luas dan keliling. Luas, yes.
sama dengan perhatikan jalan. Luas berarti panjang kali lebar. Panjang kali lebar berarti sama dengan panjang kali lebar 10 kali 10 cm dikali dengan 5 cm sama dengan 10 kali 5 10 kali 5 50 cm kubik. Ingat perkalian, harus hafal perkalian. Kita sudah cari dia punya luas. Dari dia punya luas kita sudah dapat 50 cm. Sekarang dia punya keliling. Keliling. Keliling sama dengan dia punya keliling. Keliling ini perhatikan. Keliling 1 dan keliling yang kedua. Jadi keliling 2 panjang kali lebar sama dengan 2 kali 10 kali dengan 5. 10 cm kali dengan 5 cm berarti ini bukan kalian di sini. 10 tambah 5 10 tambah 5 2 10 tambah 5 15 berarti 2 ditambah dengan 15. 2 tambah 15 17 2 tambah 5 2 tambah 15 17 10 tambah 5 2 kali dengan 15 2 kali 15 15 2 kali 15 2 kali 15 ditanya, diketahui 30 2 kali 15 berarti 30 cm kubik. Jadi kelilingnya 30 cm kubik. Ini luas 50 cm kubik. Bisa? Kenapa masih apa? Kenapa? Diketahui panjang 10 cm. Diketahui panjangnya 10 cm, lebarnya 5 cm. Ditanya luas dan keliling. Bisa? Kalau bisa, ibu kasih contoh kamu kerja. Ibu minta kalau yang kamu kerja. Sudah? Cepat sudah.
Sudah? Lebih belum. Apa lagi? Contoh soal lagi. Ya, ingat rumus persegi tadi, sisi kali sisi. Kalau rumus persegi panjang berarti panjang kali lebar. Diketahui sebuah foto memiliki sisi sebuah bingkai foto. Halo. Perhatikan ke depan. Diketahui sebuah bingkai foto memiliki sisi 25 cm. Sisi 25 cm. Ditanya berapakah luas dari bingkai foto tersebut? Luas bingkai foto. Penyelesaian satu orang. Sisi berarti sisi kali sisi. Tadi Ibu sudah jelaskan sisi kali sisi. Coba berapa? 25. 25 siapa yang bisa? Dia kali 25 kali 5 kali 5 10. Berarti tulis 0 10. 5 kali 2 5 kali 10. Berapa? 5 kali 2 10. 10 tambah 1 11. 2 kali 5 2 kali 10. Ingat? 1. 2 kali 2 4. Tambah 1. Tambah 1 5. Tambah 1 5. 0. 2 kali 5 10. 11. 2 kali 5 1.
Hasilnya 625. Bisa? Bisa? Bisa. Kalau bisa ibu kasih lagi. Diketahui luas permukaan kolam, diketahui panjang kolam, panjang kolam panjang kolam 10 meter, 10 meter. Luas kolam 5 meter. Ditanya luas permukaan kolam. Penyelesaian. Vio. Diketahui panjang kolam 10 meter. Alfian? Jangan takut salah, sebentar baru kita sama-sama perbaiki. Penyelesaian berarti panjang kali lebar P kali B kali R berarti berapa? 10 kali 5. Buat sudah. Alfian. B kali L berarti panjang kali lebar. Rumus dari persegi panjang. Kerja bagian bawah. Penyelesaian L sama dengan panjang L. Berarti L sama dengan berapa? 10 meter kali dengan 10 kali 5 berapa? Ya jelas ya itu. 10 kali 5 ditanya luas permukaan kolam. Apakah keliling? Kecuali ditanya keliling. Jadi luas permukaan kolam 50 meter kubik. Ingat dia punya cara kerja. Langkah-langkah pertama itu apa? Jangan lupa untuk menentukan rumusnya. Mana kau punya catatan? Jadi luas permukaan kolam adalah 50 cm. Meter. Ini sudah.
Lima puluh meter kali di atas itu 10 cm dengan 5 cm. Tepuk salut untuk Alfian. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ini cuma keliru. Masih semangat? Masih. Oke, kalau masih semangat, semua berdiri kita ice breathing dulu ya. Ice breathing. Ayam bebek. Ayam bebek. Semua berdiri. Hello everyone. Stand up. Hello. Semua sebentar berlanjut lagi. Berdiri dulu. Yang mana yang cewek-cewek. Alfian ice breathing. Ayam bebek. Ayam Semangat, bebek. 1, 2, 3. Ayam bebek. Bebek, bebek, bebek. Ayam. Ayam patok bebek. Bebek patok ayam. Ayam bebek patok-patokan. Ulang semangat dengan gerak tangan ayam. Bagaimana ayam bebek saling berhadapan, satu ayam satu bebek. Sudah. Ayam bebek. 1, 2, 3. Ayam bebek. Bebek, bebek, bebek. Ayam. Ayam patok bebek. Bebek patok ayam. Ayam bebek patok-patokan. Oke, silakan duduk. Jadi lewat ini sama tulis kubus. Bungkus. 1, 2, 3, 4. Ini persegi ya, persegi. Persegi itu berarti sisinya itu sama panjang. Sisi atas dan sisi bawah sama, sisi bagian kiri dengan kanan sama. Bisa? Bisa. Bisa bedakan antara persegi panjang bisa? Bisa. Contoh persegi panjang itu seperti papan Tulis. seperti ini kubus. Kubusnya itu bagian sisi bagian atas dan sisi bagian bawah sama panjang. Sisi bagian kiri dan kanan sama panjang. Balok sisi bawah dan sisi bagian atas dan sisi bagian bawah sama panjang, tetapi tidak sama dengan sisi bagian Kiri dan kiri dan kanan. Dinamakan dengan balok atau persegi panjang. Persegi panjang itu contohnya seperti papan, pintu. Bisa toh? Bisa. Kalau bisa, ibu kasih soal. Kasih soal
kerja di depan. Segi empat dalam bahasa Inggris apa tadi? Segi empat dalam bahasa Inggris. Segi empat dalam bahasa Inggris. Segi empat. Dalam kurung rectangle. Segi empat rectangular. Coba sama. Soal diketahui. Hello. Harang. Diketahui sebuah kerajinan tangan berbentuk persegi. Ingat, rumus persegi. Rumus persegi berarti apa sih? Rumus persegi. Sisi kali sisi. Sisi kali sisi. Diketahui kerajinan tangan berbentuk persegi memiliki panjang sisi 15 cm. Ditanya berapakah luas permukaan kerajinan tangan tersebut? Penyelesaian. Sisi kali sisi. Banyak kerja. Sisi kali sisi. Panjang sisi 15 cm. Ditanya luas permukaan kerajinan tangan. Luas sisi kali sisi atau S pangkat 2. S 8 meter, 15 meter, 15 cm. M 15 kali 15 ada. Coba Vio. Coba Vio. Perhatikan. Panjang sisi 15 cm. Rumus persegi. Sisi kali sisi atau 2 pangkat S kali 2. S pangkat 2. kuadrat. S pangkat 2.
Vio sebelah, Alfian sebelah. Yang lain perhatikan. Aku tahu saya bau. Bagaimana langkah-langkah kerja? Ditakui, ditanya penyelesaian. Sudah. Yang lain sebentar dapat giliran juga. Buat 15. Perhatikan berkalian. Ingat berkalian. Serius ya? Ya, jadi luas permukaan. Jadi luas permukaan kerajinan tangan adalah luas permukaan kerajinan tangan. Sebentar kamu ibu kasih soal, kamu tentukan itu kubus. Habis Vio dengan Alfian, dan Hania. Luas permukaan kerajinan tangan adalah Vio. Benar yang Vio kerja? Salah di mana? Salah di mana, Nufa? Diketahui panjang sisi 15 cm. Ditanya luas permukaan kerajinan tangan. Penyelesaian berarti luas sama dengan sisi kali sisi atau sisi kuadrat. 15 cm kali 15 cm 200 berapa? 225 cm. Tepuk tangan untuk Vio.
Alfian cepat sudah. Vanessa dengan K. Sabar. Alfian, buk salut untuk Alfian. Vio. Jadi yang Alfian dengan Vio kerja ini sudah benar. Dia punya langkah-langkah kerja juga sudah benar. Ingat, yang lain juga harus kerja sesuai dengan langkah-langkah. Kamu tidak bisa diam. Kesepakatan kelas bagaimana? Sebuah bidang tanah memiliki panjang 110 meter. Sebuah bidang tanah memiliki panjang 110 meter dan memiliki lebar 65 meter. Ditanya luas permukaan bidang tanah. Berapakah luas permukaan bidang tanah? Diketahui panjang bidang tanah 110 meter, memiliki lebar 65 meter. Ditanya luas permukaan tanah tersebut. Fania dan Kane. 10 meter kali 5 meter sama dengan Yang lain angka yang dikalikan dengan kode berarti semester 0. Bagaimana rumus yang pertama? Rumus persegi panjang. L sama dengan P kali L. L sama dengan 110 kali 110 kali 56 meter. 110 meter kali 56 meter. Reva, kamu bisa diam.
Yang lain perhatikan. 520. Bagaimana 110 kali 65? Jadi luas permukaan tanah tersebut adalah jadi luas bidang tanah tersebut tersebut adalah seratus 10 kali 65. Jangan lupa dia punya meter. Bagian asli kamu harus sampai ini. Bagian aslinya besar-besar nih supaya teman-teman yang lain juga bisa baca. Jadi luas. Oke, cepat sudah Oke. Habis ini kau kejar Reta. Jadi luas bidang tanah tersebut adalah untuk belajar habis ini dikasih tugas. Mereka mau berdiri buat apa dulu? Oh, jadi kalau aneh-aneh kamu belum. Hela sudah. Perhatikan. Diketahui panjang 110 meter, lebar 65 meter, ditanya luas permukaan, luas bidang tanah. Jawab luas sama dengan panjang kali lebar. Panjang kali lebar, lebar. 10 kali 5 meter. 10 110 kali 55 meter. Macam yang takut ini kapan mau habis. Seratus 10 meter kali 65. 110 kali 65. 110 kali 65 hasil 7.150. Oke, aku besar tuh K. Jadi
Jadi apa? Jadi. Jadi luas bidang tanah tersebut adalah 7.150 meter. Oke, cepat sudah Ki. Sudah Ki? Kalau sudah silakan duduk. Sudah bisa pahami semua? Kasih lagi soal bisa kerja? Yakin? Yakin bisa kerja kalau ibu kasih soal? Kalau yakin berarti ibu kasih soal 3 nomor. Satu meja 2 orang, 2 orang. Pion sendiri. Sebuah taman. Sudah. Sebuah taman. Di kertas kelompok yang sendiri tuh hanya Vio kelompok 1. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 Vio sendiri. Kau sendiri, kamu tambah lagi dengan siapa? Yang sebabmu kita dia satu kelompok 1 kertas. Bentuk kelompok itu satu. Jadi soal 3 nomor kerja harus sesuai dengan dia punya aturan. Pertama, tentukan rumus sesuai dengan langkah-langkah seperti yang sudah dikerjakan tadi. Bisa? Kerja sudah? Ibu kasih waktu 15 menit. Kerja dengan langkah-langkah supaya bisa mengerti. Tentukan rumus. Ya seperti tadi yang sudah contoh banyak-banyak di. Iya dengan langkah-langkah diketahui, ditanya penyelesaian.
sudah. Kerja, ibu kasih waktu 15 menit. Sudah semua? Oke, kalau sudah, mana kelompok 1? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Belum, Ibu. Kesepakatan kelas sudah buat. Bagaimana aturan di dalam kelas? Kelompok 3, maju kerja nomor 1. Supaya yang lain tinggal ikut. Sudah kok ibu hapus sudah punya? Sudah, Bu. Kerja sesuai dengan langkah-langkah. Diketahui. Oh, Ya. Sesuai dengan apa yang kamu kerja tuh. Kamu kira sekarang? Yang lain cepat sudah. Kelompok 1 nomor 2, kelompok 3 nomor 3. Cepat sudah. Sebuah taman berbentuk persegi panjang 15 meter dan lebar 8 meter. Berapa luas taman tersebut? Berarti kita cari dia punya. Dia punya apa dia? Cari dia punya. Luas sama dengan Sudah. aja. Sudah kelompok 3? Kelompok 3 siap kan nomor 2. Ibu kan Ya, kelompok 2 siap nomor 2. Nomor 1 nomor 2. Mari kerja sudah satu kali jadi tinggal jadi dan nomor 3. Nomor 3 cepat sudah. Cepat sudah. Sudah kasih waktu 15 menit, malahan tambah lagi waktu. Cepat sudah. Buat apa itu? Nomor 1 benar? Benar. Nilai berapa? Ibu. Wah, benar. Salah. Benar. Sebuah taman berbentuk persegi panjang 15 meter dan lebar 8 meter. Berapa luas taman tersebut? Luas sama dengan panjang kali lebar. Panjang 15 meter, lebar 8 meter. Maju sudah. Sudah? Bisa? Ini kita Kita buat dari mana?
watemar ojimae. Ulang sebentar. Perhatikan teman di depan tuh. Nomor 1 semua. Yang teman. Cepat sudah. Ikan data lain. Saya baca. Sudah. Yuk, perhatikan depan teman. Lepas sudah. Nomor 1 semua sesuai dengan kelompok 3 kerja. Kasih benar. Lepas cepat sudah. Lepas cepat Nomor sudah. 12 ibu nomor 2. Ibu nomor 2 sama. Ibu nomor 2 benar itu. Ibu nomor 2. Sabar, lepas cepat sudah. Yang benar kasih centang, yang salah kasih silang. Harus bilang dengan guru, menghargai pendapat teman, dia berbeda. Salah. Menghargai teman di depan itu. Cepat sudah lepas. Sudah semua nomor 1 semua sesuai dengan pekerjaan kelompok 3. Lanjut nomor 1. Nomor 1 benar semua? Yang benar kasih centang, yang salah kasih silang. Nomor 2. Nomor 2 itu soal bagaimana? Sebuah lapangan olahraga berbentuk persegi memiliki sisi sepanjang 20 meter. Berapakah luas lapangan tersebut? Benar, yang sudah dikerjakan oleh kelompok 2? Sudah. Benar atau salah? Salah di mana? Coba. Coba salah di mana? Yang bisa? Yuk, perbaiki. Perbaiki yang kelompok 2 kerja. Cepat sudah. Cepat sudah. Yang nomor 2 kamu kerja tadi. Kelompok 2 ini masih keliru kelompok 2. Rumus persegi dengan persegi panjang itu beda. Rumus persegi sisi kali sisi. Rumus persegi panjang kali lebar. Kamu baca soal apa tidak? Tapi jangan dilakukan 3.
Kerja kelompok, bukan sendiri-sendiri ya tadi tuh. Suruh kamu kerja, kamu main gila. Kelompok 2 masih keliru ya? Hanya Pak isi masuk terus itu tutupan pulpen dalam hidung, tidak masuk ke dalam baru tahu. Tertawa lagi. Sudah ada video buat itu 20 kali 20 berapa? Sama-sama. 20 kali 20 200. berarti kelompok 2 nomor 2 masih keliru ya. Rumus persegi dengan persegi panjang itu. Kalau rumus persegi berarti sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Sedangkan rumus untuk persegi panjang baru panjang kali berapa Aryan? Panjang kali kali ya. Panjang kali lebar. Siapa yang benar nomor 2? Berarti hanya kelompok 1 dengan kelompok 3. Kelompok 2 masih keliru. Nomor 3. Nomor 3 yang Tio baca bunyi pertanyaan nomor 3. Sebuah meja belajar memiliki panjang 120 cm. Nomor 3 tadi 120 kali 70 hasil berapa? 2.400. Berarti ini masih keliru benar. Masih keliru. Berarti yang kelompok yang benar kelompok 1 dan 2. Berarti kelompok 3 masih keliru. Yang benar semua kelompok yang benar semua kelompok 3 isi 100. Ibu mau kami salah satu isi 90. Salah 2 isi 80. Menghargai pekerjaan teman, menghargai pendapat teman. Sudah? Sekarang sudah semua toh untuk tugas kelompok. Sudah bisa pahami? Sudah. Kalau sudah bisa pahami, sekarang tugas ulangan masing-masing orang. Tidak ada yang bilang baku ajar. Masing-masing orang ya. Ingat rumus. Sebuah kolam renang Ibu tulis dengan ibu punya pertanyaan. terus dengan pertanyaan, kalau tidak langsung kerja saja tinggal soal ulangan 1 nomor. Sebuah kolam renang di sebuah villa di Kota Bali memiliki bentuk persegi dengan panjang 300 cm dan lebar 35 cm. Berapakah luas permukaan kolam tersebut? 1 nomor kerja masing-masing. Bisa? Oke, kalau bisa, Ibu kasih waktu 10 menit untuk kerja. Tadi sudah banyak,
contoh soal, tugas untuk kelompok sudah. Semua? Kalau sudah kumpul di meja ibu. Hei, sudah kumpul. Sudah bisa kerja semua? Oke. Silakan kalian kumpul, kalian punya pekerjaan. Hanya duduk sudah. Setelah kalian kerja, nanti ibu periksa dulu ya, baru ibu bagi kamu punya hasil pekerjaan ini ya. Jadi juga. Jadi. Sudah? Sudah tuh, jadi bisa menentukan luas segi 4, sudah bisa? Oke, kalau sudah, kalian punya tugas ini ibu periksa dulu, baru ibu kasih ke kamu dengan dia punya nilai. Ibu sudah ingatkan dari awal, siapa yang memperhatikan dengan baik, berarti dia bisa kerja toh? Bisa toh? Coba Alfian ulang lagi rumus persegi. Bagaimana rumus persegi? Rumus persegi tadi bagaimana? S kuadrat. Rumus persegi panjang? P kali L. Oke, sudah bisa paham semua? Kalau sudah bisa, atur semua meja kursi baik-baik, rapi-rapi. So, our learning material about determine the area of quadrilateral is come to end. Jadi, materi pembelajaran kita tentang menentukan luas segi 4 sudah sampai di sini. Ibu harap kalian lebih belajar lagi. Pulang ke rumah jangan hanya urus main, jangan hanya urus guling bak, andong. Rajin belajar lagi, bisa? Okay. Asking one person to lead us in closing prayer. Jadi untuk menutupi pembelajaran kita hari ini, ibu minta Tania tutup kita dengan doa penutup. Semua berdiri, sudah berdoa. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at our hour. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Bagaimana salam? Jangan lupa Tio bantu ibu bawa kembali media ini ya.